Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, APN Preview. Kali ini saya dengan maestro kita, karena saya sudah lama berkenalan dengan Mas Heri Kris namanya. Dan sekitar 17-20 tahun yang lalu Mas Heri Kris ini pertama kali saya interview di televisi. Dan beberapa kali saya tentu saja dalam rentang waktu yang panjang itu saya juga mewawancarai Mas Heri Kris. Kali ini saya kangen dengan beliau dan akan bertanya tentang seni rupa dan kegiatannya dia belakangan ini. Selamat berjumpa Mas Heri. Selamat berjumpa lagi Mas Argo Pratomo Nugroho, budayawan, promotor dan provokator, lengkap pokoknya. Mas Heri, ya. Ini saya meskipun belakangan ini agak jarang ketemu dengan Anda, tapi saya terakhir melihat karya Anda di salah seorang advokat namanya Sabto Nugroho. Saya melihat dari kejauhan, ini karyanya Heri Kris ini. Itu Anda memang selama ini juga terus berkarya seni rupa ya Mas ya? Oh iya pasti. Saya selain menjadi kurator di beberapa event, teman-teman yang dekat dan akhirnya saya tahu karyanya, saya kuratori. Tapi saya banyak waktu di studio juga untuk berkarya, untuk melukis di kanvas, di kertas dan sebagainya. Karena memang sebenarnya saya lebih sebagai seorang perupa awalnya, tapi juga saya punya sisi lain tentang bagaimana menilai sebuah karya dalam sebuah event pameran. Nah, akhirnya banyak teman yang menunjuk saya sebagai kurator mereka gitu. Itu Mas Argo. Ya. Anda memang sejauh saya tahu Anda memang cukup produktif ya dalam seni lukis maupun patung ya. Menurut Anda sekarang ini seperti apa ini? Apa yang Anda lakukan ini? Saya semasa pandemi kemarin banyak di rumah dan banyak membuat karya yang menurut saya lebih detail artinya daripada karya-karya yang dulu, ya lebih fokus dan banyak yang saya simpan, saya kumpulkan yang nantinya akan saya pamerkan, kemungkinan pameran tunggal kemungkinan di akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan gitu, Mas Argo. Ya. Saya tadi sudah menemukan karya Anda di seorang advokat itu. Meskipun saya melihat itu agak jarang Anda membuat seperti itu ya. Itu ada timbangan keadilan juga. Kemudian ada abstrak khas Anda itu. Itu kayaknya itu satu-satunya ya Anda membuat yang kayak gitu tuh. Atau seperti apa? Oh iya, itu satu-satunya dalam tema itu, karena memang yang minta advokat saya sehingga ya udah saya buatkan, saya mencari simbol tentang dunia justice ya, dunia tentang advokasi tentang keadilan. Ya itu Dewi Mas Argo ya? Dewi keadilan. Iya, Dewi keadilan yang ditutup matanya. Ya. Menurut Pak Mas Sabto waktu itu ini bahwa keadilan itu tidak memandang siapapun gitu. Tidak memandang bulu. Ya. Gitu. Nah, bahwa ditutup matanya itu dalam artian dia tidak mau melihat siapa dengan siapa hukum itu diterapkan sebenarnya. Nah, itu akhirnya menginspirasi, ya sudah saya buat seperti itu. Dan itu mungkin karya satu-satunya. Oh gitu ya. Dengan tema seperti itu. Saya hadiahkan buat Mas Sabto. Ya. Tapi menurut saya itu sangat bagus karena kan
boleh dikatakan dalam tanda kutip interdisipliner ya. Artinya kan memang sesungguhnya dalam dunia nyata kan berkesenian dan berkeseni rupaan kita tidak boleh terkotak-kotak kan. Artinya tema yang Anda garap itu bisa seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Itu seperti apa, Mas? Ya, kalau interdisipliner itu memang sebenarnya di dalam dunia seni rupa harusnya seperti itu. Artinya seorang seniman tidak hanya fokus pada satu subjek mater saja, tapi bagaimana dia bisa memandang banyaknya gagasan dari kehidupan yang sangat beraneka ragam ini, apalagi di dalam keilmuan. Menurut saya bahwa karya seni itu produk intelektualitas gitu. Bahwa di dalamnya itu banyak ilmu lain ya, interdisipliner. Itu tadi masuk di dalam karya lewat bahasa semiotika mungkin seperti itu, atau ekspresi diri, atau lewat personifikasi dari diri kita sendiri gitu. Nah, itu akhirnya kita harus pahami bahwa di dunia seni rupa itu untuk interdisipliner itu memang harus dikuasai oleh seorang seniman, sehingga dia tidak terjebak pada satu subjek mater saja. Artinya kan banyak hal yang bisa diungkapkan di dalam karya itu, walaupun karya itu realis maupun abstrak seperti itu. Seharusnya seperti itu, Mas Argo. Ya. Ini kebetulan ketika saya interview Anda ini kan ketamuan teman-teman dari pengurus Asosiasi Pematung Indonesia di Jogja ya. Ya. Dan Anda saya dengar duduk sebagai salah satu penasihat ya. Ya. Di belakang sana itu ada karya patung Anda. Itu dari apa, Mas? Kertas atau apa itu? Oh, itu dari fiber. Oh, fiber ya? Dari rangka besi terus di fiber, saya kolase, saya grafiti. Memang saya ingin menonjolkan sisi saya di dalam karya itu. Memang karya itu tidak untuk outdoor, memang untuk indoor gitu. Gitu, Mas Argo. Sebetulnya kan karya Anda kan sangat unik gitu. Tapi setahu saya itu karya patung Anda itu limited edition itu, atau seperti apa ini? Iya, bukan. Kalau ya ini karya yang patung biasanya kalau cetak itu kan bisa edisi ya. Tapi kalau langsung handmade gitu biasanya cuma satu-satunya. Gitu, Mas. Tapi Anda nanti akan suntuk juga nggak di bidang patung ini? Karena selama ini Anda kan terkenal sebagai seorang pelukis ya. Saya sudah punya angan-angan mau beli lempung. Oh gitu ya. Udah gatel tangan saya sebenarnya. Oh, ya. Mau bikin patung-patung yang saya ambil dari idiom-idiom yang ada di dalam lukisan saya. Saya buat tiga dimensi. Dan mungkin bentuknya unik ya. Dan saya lebih mengeksplorasi tentang gagasan yang muncul lewat bentuk-bentuk yang unik yang dari dulu sering saya munculkan. Nah, itu mau saya buat 3 dimensi. Ya. Gitu. Terakhir Mas Heri di session ini, karena saya akan datang, pasti akan datang lagi. Harapan Anda nanti seperti apa ini ketika Anda berkarya seni rupa ini ke depannya? Ya tentunya kalau saya pribadi di usia yang sudah mulai kepala 5 ke atas ini harus banyak diisi dengan momentum ya, membuat momentum yang karya saya banyak dilihat, mulai dikenal lagi, walaupun dulu orang banyak mencari karya saya, tapi saya harus mulai menampilkan lagi, tapi tidak terburu-buru karena kemarin juga baru saja kita pandemi yang 2 tahun ini membuat kita tidak bisa berekspresi secara maksimal. Nah, ini setelah sudah mulai surut dan sudah mulai endemi ya, kemungkinan sudah tatap muka banyak di sekolah maupun kuliah. Nah, saya ingin membuat event-event pameran dan mengkuratori beberapa event penting juga gitu, Mas Argo. Dan harapan saya sekarang sudah saatnya lagi seni rupa itu bangkit gitu. Tidak perlu menunggu-nunggu berlama-lama, karena ketika seniman sudah semangat seperti ini dan mulai banyak membuat event di beberapa kota, pecinta seni sudah mulai bergeliat, banyak
menikmati dan mungkin mengoleksi karya-karya ini. Nah, harusnya kita mulai sambut lagi ini dunia seni rupa dengan optimis, bahwa saya sering berpikir tentang geopolitik seni ketika banyak di negara barat yang miskin SDA, mereka memaksimalkan SDS. Ini istilah saya, Mas Argo, sumber daya seni. Dan semua penduduk dunia sangat antusias bergulat untuk mendapatkan karya maestro dunia. Nah, Indonesia sekarang sudah mulai masuk ke arah sana. Artinya semua pihak stakeholder harusnya mendukung penuh SDS yang ada di Indonesia. Sumber daya seni ini kita akan kaya nanti selain sumber daya alam dan sumber daya seni. Oke. Begitu, Ya. Mas Argo. Oke. Terima kasih Mas Heri. Iya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.